Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lela dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan hikayat dan cerpen, yaitu menulis. Menggunakan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen, serta menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan reflektif dalam bentuk teks fiksi, dan mempublikasikannya di media cetak maupun digital. Nah, ini kesepakatannya, tetap terapkan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai pendapat peserta didik lain, aktif dalam pembelajaran, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, ini tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian mampu menggunakan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen dan mengidentifikasi unsur intrinsik hikayat dan cerpen. Ini model pembelajarannya, ada discovery learning, diskusi interaktif, peta konsep, dan penugasan. Kemudian ini langkah pembelajarannya. Nah, tetap berliterasi ya anak-anak ya. Silahkan kalian baca materi yang ada di buku teks Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu di halaman 69 sampai 76. Baik anak-anak, kita masuk ke materinya. Menggunakan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Yang pertama, penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat ini, maupun setelahnya. Perbedaan konjungsi yang digunakan antara hikayat dan cerpen terdapat pada bahasa yang digunakan. Dalam hikayat, sering menggunakan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkais. Masih ingat ya apa itu kata-kata arkais? Oke, sudah Ibu sampaikan pada video pembelajaran beberapa waktu yang lalu. Adapun di dalam cerpen, banyak menggunakan kata-kata populer untuk penggunaan konjungsinya. Nah, ini ada tabel perbedaan penggunaan kata arkais dan kata populer. Misalnya ada kata arkais akisyah atau alkisyah, itu konjungsi pada kata populernya pada. Kemudian arkian, kata populernya kemudian, dan masih banyak contoh yang lainnya. Pemilihan konjungsi sangat menentukan koherensi atau kepaduan antar kalimat maupun antar paragraf dalam cerita. Nih ya, jadi hati-hati ketika kalian membuat sebuah cerita, gunakan konjungsi secara tepat. Nah, pada kutipan ini ada penggunaan konjungsi yang ada garis bawahnya itu lalu, kemudian saat itulah. Nah, itu contoh-contoh penggunaan konjungsi. Nah, bandingkan dua konjungsi tadi dengan cerita atau paparan contoh cerita pada layar ini ya. Nah, ini yang diberi garis bawah sebelumnya, pada saat. Nah, ini berbeda ya. Baik, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Hal lain yang perlu diperhatikan dari penggunaan konjungsi adalah waktu penggunaannya atau frekuensi penggunaan konjungsi waktu tersebut. Jangan terlalu banyak menggunakan konjungsi urutan waktu pada satu paragraf. Ya, karena kalau terlalu banyak maka akan menjadikan sebuah cerita itu bersifat kekanak-kanakan. Nah, seperti contoh ini. Ada penggunaan konjungsi yang sama di masing-masing kalimat dalam paragraf tersebut. Jam 5 pagi saya bangun. Sesudah itu saya ke kamar mandi, lalu saya mandi. Sesudah itu saya berpakaian. Sesudah itu dan seterusnya. Itu menjadi tidak efektif. Nah, mudah-mudahan kalian nanti ketika membuat cerita tidak terlalu sering menggunakan konjungsi, apalagi dalam sebuah paragraf. Yang kedua, penggunaan majas. Majas atau gaya bahasa sangat erat kaitannya dengan cerita fiksi untuk menambahkan kesan indah dalam penyampaian cerita.
Beberapa jenis majas yang sering digunakan baik itu di dalam hikayat maupun cerpen ya, ada penggunaan majas antonomasia. Apa itu? Majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Itu namanya penggunaan majas antonomasia. Misal, Hatta beberapa lamanya maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lainnya. Nah, ada penggunaan yang langsung menunjukkan ciri khas dari orang atau sesuatu yang disebutkan. Itu namanya penggunaan majas antonomasia. Yang kedua, ada personifikasi, yaitu majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya seperti manusia. Samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Jangkrik kok bisa menyanyi? Padahal yang bisa menyanyi itu adalah siapa? Manusia. Nah, itu ada penggunaan majas personifikasi. Berikutnya metafora, yaitu majas yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya. Mulai dari bandingan yang berbentuk benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lainnya. Seperti biasa, setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Istana tua, nah itu menunjukkan sebuah benda fisik ya. Nah itu penggunaan majas metafora. Terus ada simile, yaitu majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Nah, kata-kata penghubung atau pembanding itu yang sering digunakan dalam simile ini misalnya seperti, laksana, bak, bagaikan, itu ciri khas untuk menunjukkan bahwa itu adalah majas simile. Dan berikutnya ada hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Jadi penggunaan kalimatnya itu dilebih-lebihkan. Nah, itu namanya penggunaan majas hiperbola. Nah, dalam tayangan ini sudah ada contohnya ya anak-anak ya. Nah, berikutnya mengidentifikasi unsur intrinsik hikayat dan cerpen. Apa itu? Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi dasar cerita yang dicetuskan oleh pengarang. Jadi dasar sebuah cerita itu tema. Kemudian ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Silakan nanti kalian bisa browsing ya tentang karakter tokoh. Kemudian ada alur, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat dan utuh. Ya, kalau rangkaiannya itu atau ceritanya dimulai dari bangun pagi, melakukan aktivitas sampai berangkat sekolah, kalau bergerak maju itu namanya alur maju. Kemudian kalau ceritanya dimulai dari masa sekarang, terus mundur ke belakang, itu namanya alur mundur. Dan alur campuran itu perpaduan alur maju dan mundur. Itu cara penyampaian rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Terus ada penggunaan latar berkaitan dengan tempat, hubungan waktu, suasana, ataupun lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa secara konkret dan jelas. Ya, kalau berkaitan dengan tempat, misalnya di sekolah, di rumah, itu namanya latar tempat. Berkaitan dengan waktu, hari ini pukul 12 siang, misalnya itu latar waktu ya. Keadaan sosial berkaitan dengan masalah sosial, kemudian sesuatu yang mencekam, yang membingungkan dan lain-lain, itu berkaitan dengan latar sosial. Terus ada penggunaan bahasa, yaitu cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ini juga bisa digunakan majas ya untuk memerindah cerita, bisa dimasukkan penggunaan majas-majas dalam cerita. Terus ada sudut pandang, yaitu cara pengarang memposisikan atau menempatkan diri dalam cerita. Apakah dia terlibat langsung, dia masuk di dalam cerita itu, ataukah dia hanya sebagai pencerita saja. Kalau si pengarang itu terlibat langsung, dia tahu semuanya hal-hal yang akan terjadi, biasanya yang dipergunakan adalah sudut pandang orang pertama, ya, menggunakan akuan. Tapi kalau pengarang itu hanya sebagai pencerita, dia berada di luar cerita,
Sudut pandangnya adalah menggunakan teknik diaan atau penggunaan kata ganti orang ketiga. Menggunakan dia atau dengan penyebutan nama-nama tokoh. Itu sudut pandang. Dan yang terakhir ada pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam cerita supaya kita mengambil hikmah, ya, mengambil hal-hal positif yang ada dalam cerita itu dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya amanat. Nah, itu anak-anak tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hal yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.